Pemuda mau ya? Welcome back to Asumsi. Kita edisi apa ya sekarang, Pak? Edisi Postmortem Pilkada. Telat nggak sih? Telat sih sebenarnya, udah berapa minggu, udah sebulan lebih sebenarnya. Belum sebulan sih? Belum sebulan ya? Udah 2 minggu, 3 mingguan lah. Kita ngomongin dan selamat by the way kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta. Tepuk tangan dulu. Pada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, selamat sudah mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi pemimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan cukup jauh ya bedanya. Dan cukup jauh bedanya. Jadi kalau ditakutkan tadi, bukan ditakutkan sih, diramalkan akan close akan 1, 2, 3% doang bedanya, ternyata bedanya berapa tuh? 58, 42 ya. 42 tuh 16% jauh banget sih, itu bedanya itu bisa dibilang landslide sih, bisa dibilang menang telak sih gitu. Dan itu udah terbukti menurut gua. Harusnya kalau udah kelar ya, yang namanya demokrasi, walaupun lo nggak milih pemimpinnya, yang terpilih bukannya pilihan lo, ya harus diterima sama demokrasi ya, iya gitu. Harus terima. Karena beda jauh juga gitu ya. Iya, mau ngomong apa gitu. Iya kan, demokrasi kan bukan suka-suka lo, tapi suka-suka yang paling banyak. Paling banyak gitu kan. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira ini masih ada berapa bulan nih? Masih ada 6 bulanan nih. Sampai Oktober ya? Sampai Oktober, 5 bulan lah sekarang dari bulan Mei. 6 bulan sampai Oktober masa Gubernur Ahok baru akan berakhir bulan Oktober nanti setelah Anies dilantik. Kira-kira apa yang akan terjadi nih, Man, dalam 5 bulan ke depan? Sebenarnya pasti prosesnya sebenarnya kita sebut transisi ya. Jadi Ahok bisa dibilang ngajarin Anies gimana caranya nanti melanjutin kerjaan-kerjaan dia di Jakarta dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk yang normalnya sih seperti itu ya. Tapi mungkin yang nggak normalnya ya masih akan ada gerakan-gerakan nggak terima kalah, Gerakan-gerakan belum bisa move on. Mungkin sampai Oktober nanti masih banyak sih sebenarnya. Nah, ini gue agak nggak ngerti sebenarnya. Oke, gue sadar bahwa ini mungkin nggak populer ya pendapat kita ya. Iya, cuman gue ngerti bahwa iya kalah, kecewa, kan ternyata pilihannya yang lo anggap lebih bagus ternyata nggak dipilih sama mayoritas rakyat di Jakarta. Tapi ya gimana dong, kan udah kalah. Iya. Jadi mau diapain? Mau bikin pilkada ulang kan nggak mungkin. Ya mungkin juga. Mau ngapain? Impeachment apa nggak jadi menang atau apa segala macam juga. Mau mungkin dibatalin nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau diulang lagi juga nggak mungkin. Jadi menurut gue ya udah, lo kesel, lo sedih, lo marah, that's okay, that's human gitu kan, sangat manusiawi. Yes. Tapi sampai berapa lama kira-kira? Iya. Gitu, mau marah-marah gitu. Nah, kemarin kan kita lihat ada beberapa ungkapan dukungan, ngirim karangan bunga ke balai kota. Dan ternyata banyak banget yang ngirim, ribuan ya kalau nggak salah. Ribuan. Sampai kalau total tuh lebih dari 1,5 M kali itu duit yang udah habis. Sekarang lu bayangin aja kalau satu karangan bunga minimal GoPay, lu hitung aja itu berapa tuh. Jadi mending disumbangin. Enggak. Kalau gua nggak menganggap bahwa mending disumbangin uang, enggak. Menurut gua buat seseorang menyatakan ekspresi politiknya dalam bentuk apapun, opini, tulisan, karangan bunga, sah-sah aja. Tapi yang agak musik gua tuh gini. Oke, karangan bunga sebagai bentuk dukungan lo, bentuk perlawanan lo misalnya. Tapi habis itu apa? Apakah cukup karangan bunga untuk bisa membuat lo organisasi diri misalnya? Selama 5 tahun ke depan cukup nggak? Karangan bunga kan nggak cukup. Sama kayak nggak cukup cuma nge-tweet doang gitu kan. Paksanya lo kalah. Mungkin sebenarnya awalnya mereka ngirim karangan bunga untuk ya itulah ucapan perpisahan dan lain-lain dan sebagainya. Tapi makin kesini juga karangan bunga itu jadi kayak semacam ini loh bahwa yang kita dukung banyak yang lebih cinta. Kira-kira kayak gitu sih sebenarnya. Apa ya? Ya. Jadi bergeser gitu akhirnya bukan jadi ungkapan perpisahan lagi sih sebenarnya. Iya, menurut gua itu apa ya? Itu tuh kayak mendistorsi lo tuh maunya ngapain gitu. Iya. Apakah dalam 5 tahun ke depan mau ngirim karangan bunga terus tiap hari? Kan enggak. Kemarin kita sudah lihat bahwa yang namanya cuma nge-tweet doang kan, udah gitu pakai hashtag, petisi, sosial media, petisi nggak cukup ya. Itu nggak dapat suara buat menang pilkada gitu. Sama halnya karangan bunga nggak cukup buat menang pilkada 5 tahun lagi. Again, kita nggak bilang bahwa lo salah mending pilkada Subang, enggak. Itu terserah lo gitu. Tapi harus ada step up-nya gitu. Follow up-nya apa? Kalau kita sih merasa bahwa lo kalau mau menang dalam konteks politik, lo harus get organized lah. Itu dia sendiri. Terima aja bahwa kubu Anies Sandi dan para pendukungnya lebih terorganisir gerakannya. Betul. Udah terima aja. Kelihatan banget, apalagi putaran kedua ya, maksudnya timnya Anies Sandi, baik partai, baik relawan dan lain-lain itu kayak siap banget untuk perang gitu. Sementara yang di kubu Ahok Jarot, gue sih melihatnya lumayan terpecah-pecah gitu ya. Ada yang kepedean, ada yang mereka juga agak-agak nggak yakin menang dan lain-lain. Dan itu campur aduk, jadinya nggak fokus sih sebenarnya.
sebenarnya. Itu menurut gue. Dan menurut gue nggak mau masuk ke dalam ranah perdebatan apakah ini menggunakan isu sara dan lain-lain. Cuman dari sekedar yang mana yang lebih organized deh, itu aja dulu. Gitu kan, itu kelihatan banget lah. Itu kelihatan banget lah. Lo nggak bisa menyangkal itu gitu. Menurut gue tuh PR-nya sih depannya. Oke, mungkin lo sebulan lagi masih dalam suasana berkabung, mungkin apa gitu kan. Tapi ya udahlah. Harus mulai mikir. Lo mau ngapain, karena gini, seperti yang gue tulis waktu itu di tulisan gue di blog, bahwa kan pemimpin yang terpilih itu juga jadi pemimpin buat orang-orang yang nggak milih dia kan. Jadi kalau misalnya lo kemarin milih Ahok Jarot, yang jadi gubernur adalah Anies Sandi, ya gubernur Anies Sandi. Gubernur tadi ya Anies Sandi gitu, gubernur lo gitu. Jangan macem-macem. Jangan kayak kemarin ada gubernur tandingannya, waktu Ahok jadi gubernur ada gubernur tandingan. Lo mau kayak gitu juga gitu kan? Enggak gitu. Tetap gubernur lo Anies Sandi, lo harus akui gitu. Dan di saat yang sama Anies Sandi pun harus tahu bahwa mereka jadi gubernur bukan cuma buat yang mereka milih mereka, tapi juga bukan yang nggak milih mereka. Pertanyaannya man, buat lo, Anies tuh kira-kira ntar pas jadi gubernur ngapain man? Gini, menurut gue sekarang kan orang pada ketakutan kan, apalagi milih Ahok kemarin. Wah, Anies kira-kira nanti gimana ya? Apakah dia akan mengakomodasi orang-orang yang ibaratnya radikal lah? Menurut gue sih nggak akan separah itu ya kalau menurut gue, apalagi melihat track record Anies kemarin-kemarin. Bukan track record kerjanya, tapi track record bahwa dia tuh orangnya sebenarnya jaim, jaga image banget. Jadi dia mau image-nya selalu bagus, dia mau memoles, at least yang di luar lah, yang dilihat orang langsung itu harus selalu bagus. Jadi menurut gue nggak mungkin lah dia sejelek-jeleknya dia itu akan melakukan pekerjaan sebagai gubernur yang hancur-hancur banget gitu. Misalnya mengakomodasi yang tadi, yang orang-orang yang agak radikal tadi itu untuk menguasai Jakarta misalnya gitu, nggak akan segitunya sih menurut gue. Menurut lo gimana? Sama menurut gue, Anies Baswedan ini kan he's a great politician kalau buat gue. Kalau orang bilang sebagai pemimpin atau sebagai ilmuwan atau apapun itu, mungkin orang nggak tahu, orang banyak ragu. Tapi kalau buat gue sebagai politisi, Mas Anies ini sih gokil gitu. Ini udah terbukti lah, menang pilkada kan, menang pilkada gitu. Dan menurut gue dia pasti kan akan upaya untuk bisa bikin senang semua orang lah. Betul. Kayak yang gue bilang tadi, Anies akan jadi pemimpin buat buat semua orang Jakarta gitu. Dan gue rasa kelas menengah akan jadi target utamanya untuk dibikin seneng sih. Menurut gue. Karena yang sebelumnya kan kelas menengah banyak yang kecewa nih sama dia. Jadi kayaknya di awal-awal ya bikin yang kecewa ini balik untuk ya at least nggak menghujat dia terus lah paling enggak ya. Dan apalagi kalau mau dilihat sejarahnya ya Anies Sandi middle class lah ya. Middle class banget. Gitu. Middle class banget. Minimal tuh. Apalagi kalau misalnya lebih tinggi. Jadi menurut gue sih ini akan jadi satu PR juga, satu project bagi Mas Anies gitu. Gimana caranya biar orang-orang yang nggak suka sama dia ini akan direbut hatinya. Dan kita akan lihat banyak ini sih, banyak program inilah, pilot project kayak mereka kali ya. Kan kalau misalnya program-program kayak OKOC misalnya atau kayak DP 0% itu kan mungkin untuk menjangkau kelas yang lebih marginal gitu. Tapi menurut gue pasti yang middle class pasti akan dijangkau juga. Kenapa? Karena middle class yang bawel soalnya, yang punya mulut gitu. Gue yakin sih pasti Mas Anies nggak mau lihat orang-orang ngebaulin dia ntar kan. Pasti nggak mau. Tapi yang gue takut sih sebenarnya gini, karena Anies sebenarnya bukan politisi yang berasal dari partai banget kan, nggak punya ibaratnya backup yang benar-benar dari awal nge-backup dia, bukan anggota partai lah intinya gitu. Nah tapi dia kemarin didukung oleh beberapa partai. Nah takutnya sih sebenarnya dengan ketidakadanya kekurangan bargaining position dia di antara partai-partai dan politisi ya, jadi bisa disetir banget lah dia sebagai gubernur. Itu sih yang gue takut. Gua rasa dia nggak akan seganas Ahok lah. Ahok kan yang kemarin kan udah didukung, tapi tiba-tiba dia, gua nggak mau diatur-atur, pokoknya ini gua keluar dari partai Gerindra waktu itu kan misalnya. Gue rasa sih Anies nggak akan seganas itu sih sebenarnya. Nah, walaupun sebenarnya kalau mau dia track recordnya Anies ke belakang juga agak licin kan sebenarnya. Agak licin. Bukan keras ya, kalau Ahok keras dan licin, tapi ini licin dari belakang. Gitu. Jadi ya mungkin kita ngomong lagi tahun depan misalnya, mungkin konstelasi politik dari posisi Mas Anies sebagai gubernur dan partai pendukungnya atau siapapun yang nge-backup dia mungkin akan berubah nanti. Bisa jadi. Mungkin apalagi menjelang 2019 gitu. Pasti gubernur DKI akan ibaratnya jadi rebutan lah. Siapapun capres yang mau maju. Jadi nggak ada alasan untuk terlalu takut menurut gue. Nggak ada warga Jakarta. Kritis boleh. Harus. Diawasi terus. Apalagi program-program yang udah dijanjikan ya. Misalnya tadi OKOC DP 0%. Silahkan tuntut stadion buat Persija yang kayak Old Trafford.
Itu tuntut men, itu soalnya udah janji yang tertulis dan didengar banyak orang sih sebenarnya. Iya. Harus lo tagih sih sebenarnya. Dan masalah soal transparansi anggaran daerah ya itu harus dijagain. Soal tata ruang harus dijagain. Iya. Gimana kan? Soal yang gua penasaran reklamasi sih, kira-kira beneran di ini nggak di stop nggak sih? Nah, ini gue nggak tahu. Ini jujurnya gue nggak ketebak kira-kira kemana arahnya. Tapi kita lihat aja semuanya. Iya. Terus soal pelayanan buat masyarakat juga, kan kemarin udah oke zaman Ahok gitu kan. Dan mau diplaskan kan sama Anies. Dan mau dibagusin sama Anies itu kan. Ya udah nanti kita lihat gimana realisasinya. Again, kita nggak ngedoain yang buruk-buruk kan buat Mas Anies ya. Enggak, orang kita warga Jakarta juga. Kalau buruk kan kita sendiri. Kita juga yang kena makanya gitu. So, cuma tetap harus check and balance. Iya, tetap harus ada yang kontrol. Jadi ya menurut gua kalau lo nggak suka sama hasil pilkada kemarin, lo kecewa, kayak jangan cuma marah-marah gitu. Lo doing something, at least lo observe, lo awasin, lo amatin. Kira-kira kalau ada yang keluar dari track, ya lo kasih tahu, lo benerin. Karena fungsi warga yang baik ya kayak gitu. So, udah gitu aja. Begitu aja. Gitu aja. So, jangan bermuram durja, jangan murung-murung. Hidup masih berjalan. 5 tahun lagi kalau lo nggak suka, ya lo bikin sesuatu. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. So, tahun depan berapa provinsi juga ya? Jawa Barat. Itu kita bakal bikin sendiri episode. Yes, betul. Oke. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe Asumsi di channel YouTube. Gue Pangeran Syahan. Imam Syafi'i. Dadah.